Teman-teman denger nih suara di sini, suara berisik di head. Kedengaran nggak suaranya? Motor ini suaranya berisik, agak berisik ya. Cuman di sini suaranya di head, di atas lah. Oke, assalamualaikum buat teman-teman semua. Tadi barusan saya nyalain ya mesin. Nih teman-teman dengar ya suaranya. Ya kalau buat saya pribadi sih nggak masalah, nggak terlalu masalah. Buat yang punya motornya juga nggak permasalahin kalau suara ini. Cuman ada beberapa orang ya yang ngalamin gejala seperti ini. Biasanya dialamin oleh gejala dialaminnya yang pakai blok KW atau blok GPS spare part. Motor suaranya ya bukan berisik sih, agak kurang nyaman. Cuman suaranya ini di atas nih, di atas, di antara blok head ke atas. Nah untuk motor ini spek bloknya blok KW ya. Ini EP2, blok Talan made in Cina. Ini EP2, portingan, headnya juga ini udah papasan. Ya kalau teman-teman ngalamin kejadian seperti ini motor bukan berarti rusak ya, bukan. Kalau suara berisik begini, kalau teman-teman dibuka gasnya makin tinggi, suaranya makin berisik, nah itu ada masalah. Kalau ini enggak, ketika kita buka gas hilang suaranya, cuman lagi pelan aja, lagi langsam lah, mungkin terdengar suaranya di head. Nah teman-teman ini buat pemula harus tahu ya, sebenarnya kalau ya saya gitu mekanik nemuin konsumen yang pemula yang maunya banyak, contohnya bloknya KW, maunya bloknya murah, portingnya murah, tapi mesin lari, mesin kenceng, mesinnya adem. Itu bukan saya aja yang pusing, hampir semua mekanik spesialis 2 tak pasti pusing. Pengennya semua serba murah, hasilnya bagus, tapi mesin adem, power jos. Tambahan juga ya buat teman-teman terutama pemula nih yang mau ada rencana porting ya. Ini buat pemula harus tahu, ketika blok dalam keadaan standar di porting, exhaust membesar. Ya kalau di porting itu exhaust dibesarin kan. Nah kalau exhaust membesar, otomatis resiko ring namanya floating, ngambang. Apalagi kalau teman-teman ambil persentasenya 70% ke atas. Kalau 70% ke atas itu si ring floatingnya itu makin banyak, ngambangnya makin banyak. Nah itu bisa bikin suara ya teman-teman. Suara nih di atas, ya kan di sini di exhaust kan posisinya paling atas ya. Jadi kalau namanya blok portingan jangan harap pengen suaranya selembut Supra gitu, seempuk Supra, nggak bisa. Kecuali kalau teman-teman pakai bloknya standar. Nah kalau standar mah exhaustnya kecil, persentasenya kecil, cuma 63%. Jadi sharing bisa dibilang pabrik udah ngeset minim gejala floating. Lain hal kalau teman-teman udah di porting, dia akan membesar, dia akan floating. Itu satu ya. Yang kedua, kompresi. Kompresi ini nyumbang suara juga ya teman-teman. Ketika teman-teman porting blok, otomatis head dipapaskan sama mekanik untuk menyeimbangkan kompresinya kan. Head dipapas, volume mengecil, kompresi naik. Kompresi naik, tekanan tinggi. Tekanan tinggi ya pasti ada suara lah, sedikit banyak keluar lah suara agak berisik. Apalagi kalau teman-teman pakai headnya head versi murah. Contoh, YZ KW. Wah, YZ KW mah kasih kompresi 7,2 aja udah kayak piring pecah. Udah Makanya saya kalau untuk head YZ KW volume bulat nggak pernah tinggi-tinggi, nggak pernah kecil-kecil. Paling bedanya cuma sedikit dengan volume bulat cracking. Yang ketiga, yang selanjutnya ya teman-teman, kadang suka nimbul berisik
Nih, membran. Biasanya kalau teman-teman udah porting gitu ke mekanik, biasanya mekanik nyetel membran sedikit lebih kaku. Artinya kalau kaku sedikit berat terbuka, sedikit lebih cepat tertutup. Dia pakpoknya tuh gimana ya? Kaku lah gitu. Jadi sedikit banyak, apalagi kalau teman-teman nggak pakai filter. Kalau nggak pakai filter kedengaran banget tuh suaranya. Pop. Nah, itu membran emang mekanik sengaja setel biar lebih mumpuni, memaksimalkan membran standar. Itu juga bisa ngasih suara ya teman-teman ya. Lain hal kalau teman-teman pakai membrannya yang standar ting-ting, atau pakai membran yang settingan lidahnya lemes. Kalau settingan lidahnya lemes mah nggak terlalu kaku mah nggak akan ada suaranya, karena dia gampang enteng ngebukanya, jadi nutupnya nggak pak gitu, santai. Cuman kalau membran terlalu lemas di motor portingan, dia bisa bikin efek floating di putaran atasnya telat nutup, ngambang jadinya. Tapi mayoritas ya teman-teman ya, ini suara nih kompresi, kompresinya naiknya drastis, bukan drastis sih, naik lebih tinggi lah, lebih padat, apalagi kalau timing apinya maju. Nah, kalau timing api maju meskipun volume kubah sama, tekanannya beda. Teman-teman buat pemula harus beda, paham ya. Perbandingan kompresi sama tekanan kompresi itu beda. Perbandingan kompresi dengan tekanan kompresi itu bukan satu bilangan yang sama ya teman-teman. Nah, kalau untuk tekanan itu dia makin tinggi putaran mesin, makin tinggi. Nah, itu tekanan. Kalau perbandingan kompresi biasanya dihitungnya flat, volume atas, volume bawah, bagi volume atas. Untuk tekanan itu bisa dipengaruhi beberapa faktor. Putaran mesin, yang kedua timing api. Makin maju timing apinya, tekanannya makin tinggi, walaupun dengan volume perbandingan kompresi yang sama. Nah, percaya, coba aja. Motor teman-teman standar, head standar, blok standar, berarti kan volume kompresinya perbandingannya sama kan ya dengan pabrik. Iseng majuin timing apinya, majuin beberapa derajat, tekanannya dia akan naik walaupun volumenya nggak berubah. Nah, tekanan naik, akselerasi juga akan naik karena kompresi tekanannya meningkat. Agak ribet ya teman-teman ya kalau saya ngejelasin hal-hal seperti itu, apalagi kalau untuk pemula. Aduh, udah bisa berjam-jam deh ngejelasinnya. Oke, sekarang kita lanjut ke intinya aja ya. Nah, untuk hal seperti ini saya suka kasih saran ya ke teman-teman. Coba cari head 29N. Biasanya kalau head 29N itu dia mampu meredam tekanan dan kompresi tinggi. Sekarang kita langsung praktek ya teman-teman. Kebetulan di sini ada head 29N. Ini punya motor saya pribadi headnya. Tapi trik ini ya teman-teman, kadang bisa bikin sembuh, kadang suaranya tetap aja. Nah, kalau itu suara masih tetap, ya bahan bloknya ya tahu diri aja lah. Bahan bloknya KW, pengen suara pengen selembut Supra atau selembut motor standar ya sulit, apalagi bloknya di porting. Mudah-mudahan, biasanya yang udah kalau dikasih head 29N agak mendingan. Hilang banget mah enggak, cuman agak mendingan. Cuman saya mau kasih penjelasan dulu ya ke teman-teman. Untuk head 29N ini bukan satu versi ya, ada beberapa versi. Nah, teman-teman kalau mau cari head 29N, ini saya kasih contoh. Ini head 29N ya. Nih, standar. Perhatiin ininya nih. Ini nonjol kan? Nah, 29N ada yang ininya nonjol, ada yang rata. Ada lagi yang lebih tebal, yang lebih bagus, 4Y2. Itu mau RK, waduh susah nyarinya itu mah. Ini aja udah susah nyarinya. Nih, 29N nonjol. Kelebihannya apa ini? Tebal. Nih, kalau teman-teman bisa lihat, tebal ininya. Bahannya tebal. Oke, sekarang kita langsung pasang ya. Sekarang sekalian saya mau kasih lihat perbedaannya dengan 3KA. Oke teman-teman, ini udah dibuka ya headnya. Nih 3KA ya. Ini 3KA. Nih teman-teman perhatiin. Kita jauhkan, jauh lebih tebal yang 29N. Ini 3KA. Sekarang coba kita pasang ini ya. Kita lihat suaranya dia agak berkurang apa enggak. Saya langsung edit aja ya, biar nggak kepanjangan videonya.
Kedengeran nggak bedanya suaranya? Sekarang fokus di sini, membran suaranya. Yang ini udah bisa dibilang udah nggak ada. Beda ya dengan pertama kali kita pakai head yang 3KA. Membran ada, di sini ada. Sekarang tinggal membran doang. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa dengar sendiri ya perbedaan suaranya. Yang pertama, sebelum kita pakai head ini, di sini ada, di head ada, di membran juga ada. Yang sekarang head udah hilang, bahkan bisa udah mendingan, bahkan bisa saya bilang headnya udah normal ini suara. Kalau suara ker tadi, ya wajar lah, itu mah suara blok KW. Ini kan nggak pakai karet juga. Kalau pakai karet mungkin akan lebih adem lagi. Yang tinggal PR nih membran. Nah kalau membran mah ya ini ya gimana, mekanik ini kan bloknya portingan. Kalau saya setting membrannya lemas, nanti dia floating atasnya, motor atasnya ngambang. Memang di putaran bawah dia respon. Kalau membran enteng tuh nih putaran bawah pasti respon. Buat jengah-jengah tuh cocok tuh membran enteng tuh. Saya masuk udah ke atas, misal 10.000, 12.000 RPM ke atas udah telat nutup dia karena terlalu enteng, floating. Mungkin kalau pakai filter akan kebantu, akan hilang suaranya, akan tutup suaranya. Sekarang saya jelasin kenapa dengan penggantian head ini suaranya yang tadinya berisik di atas agak sedikit berbeda, agak sedikit menghilang, agak sedikit turun suaranya. Pertama kompresi, ketika ini dipasangin motor ini, dipasang head ini, kompresinya jadi turun, tekanannya itu turun karena ini headnya standar, belum modifan, belum papasan. Jadi sedikit banyak tekanan kompresi dia akan turun dibanding head yang asli bawaannya yang udah papasannya. Yang kedua dari bahan, ini 29N bahannya tebal karena ini masih Jepang ya teman-teman ya. Yang namanya bahan mah pasti beda. 29N dengan 3KA ya, Jepang dengan Indo ya beda lah dari segi bahannya. Oke teman-teman, jadi paham ya untuk kualitas head beda. Nah teman-teman kalau ngadepin kayak gini bisa coba cari-cari ya head 29N nya. Awas, head 29N nya yang tadi saya sebutin ya, bukan 29N yang tonjolannya flat. Kalau tonjolannya flat nggak setebal ini, lebih tipis lagi, hampir mirip-mirip dengan 3KA. Ya sebenarnya ya teman-teman ya, namanya blok porting itu, porting kompresi dinaikin, kita nggak akan bisa lepas dari nama suaranya berisik itu. Asalkan suara berisiknya teman-teman basicnya berisik normal, maksudnya kalau motor rusak nih, motor nggak beres, ini lagi langsam teman-teman, motor berisik, digas makin berisik, itu ada yang nggak beres mesin. Tapi kalau digas hilang, normal mesinnya, nggak ada masalah. Segini mah nggak seberapa, motor-motor balap mah apalagi ya teman-teman, sernya pada buntung, udah pada koplak sernya, tapi power masih keluar. Ya karena kalau di balapan kan kita bukan fokus di mencari suara yang adem, tapi kita carinya fokusnya di power. Kompresi padat, exhaust lebar, share buntung, hajar, gas. Mau suara mesin kayak genset nggak apa-apa, yang penting di depan gitu kalau balapan. Lain hal ya kalau emang teman-teman motornya emang masih harian. Saya juga maklum kalau motor masih dipakai harian, pengennya nggak terlalu berisik. Cuman saya garis bawah di sini, kalau teman-teman mau porting, mau niat modifikasi mesin, teman-teman nggak bisa ngelak nih dari suara seperti ini. Suara berisik karena exhaust ring yang floating ke exhaust sama kompresi yang naik, itu nggak bisa dielakin. Kalau teman-teman, saya pengennya motor lari jos kenceng, tapi motor suaranya adem, ya terus terang saya juga pusing. Bukan saya doang, mekanik lain spesialis dua tak juga pastinya pusing, apalagi bloknya KW, pokoknya semua serba KW. Blok KW, head gadgetnya KW, pokoknya bahannya mintanya serba murah, motornya harus juara, motornya harus kenceng, suaranya pengen selembut Supra. Ya, cari deh mekanik yang bisa. Saya emang nggak bisa. Jadi teman-teman kalau mau porting harus sudah siap dengan resiko apa yang tadi saya sebutin. Nggak akan bisa diabaikan tuh suara-suara yang berisik itu. Mungkin sedikit banyak akan ada di motor, wajar karena itu motor modifikasi, bukan motor standar dar.
Ya segitu ya teman-teman ya untuk videonya. Maaf kalau sedikit bahasanya agak kurang gak enak. Saya cuma mau ngasih wawasan aja ke teman-teman, terutama pemula, agar lebih luas ya, lebih paham tentang resiko memodifikasi mesin. Kalau teman-teman nggak mau ngadepin resiko seperti ini, ya jangan dimodifikasi mesinnya, standar aja udah. Pakai dalam keadaan standar. Ada gini juga kalau standar membran sehat, kompresi bagus, dalam keadaan standar enak motor. Cukuplah powernya untuk harian yang udah di set oleh pabrik ya. Oke, segitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya.